Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Rais makin hari makin miris. Dikira omongannya didengar, ternyata bikin muak rakyat sejagat. Bahkan ada yang anggap cocoknya ditempatkan di kandang singa, kandang buaya, atau dikubur hidup-hidup. Oke para pemirsa, tanpa basa-basi langsung saja kita sikat videonya. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Saya berharap ataupun meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar Bapak Amin Rais ditempatkan di salah satu tempat. Pendapat saya ada 3 tempat yang cocok bagi Pak Amin. Yang pertama tempatnya adalah kandang singa. Kemudian yang kedua adalah kolam buaya. Dan yang ketiga dikubur hidup-hidup. Jadi 3 tempat inilah yang saya tawarkan kepada Bapak Prabowo. Jika tidak dilakukan hal yang sedemikian, dia akan terus menghujat, mencaci, memaki dengan kata-kata yang kotor. Jadi apakah kita akan membiarkan terus-menerus hujatan dan cacian dan makian yang dilakukan oleh Pak Amin Rais? Seperti yang di awal tadi saya katakan, tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Sebab Allah berfirman, hablum minan nas, hablum minallah. Jalin hubungan baik sesama manusia dan jalin hubungan baik dengan Allah. Jadi Pak Amin Rais menentang Allah secara tidak langsung. Sebab yang dilakukan adalah penghujatan, penghinaan, pencacian, pemakian, bukan menjalin hubungan baik. Ini bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi pantas dia mendapatkan 3 tempat tersebut. Yang pertama kandang singa, yang kedua kolam buaya, dan yang ketiga dikubur hidup-hidup. Itulah pandangan saya kepada Pak Presiden. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Indonesia aman tanpa Amin Rais. Dan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih maaf, Profesor Amin Rais, tak setik ya videomu ya. Aku nih setiap mendengarkan, melihat videomu, kamu tuh kalau ngomong kayak orang paling merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa so yes. Kamu tuh seorang profesor loh. Yang ada di otak kamu tuh apa, coba saya tanya. Kamu selalu menghujat, dulu selalu menghujat Pak Jokowi, tapi dengan ide-idemu, dengan gerakanmu, kamu ternyata tidak bisa melengsarkan Pak Jokowi. Alhamdulillah, Pak Jokowi dilindungi sama Allah oleh mulut-mulut manusia-manusia seperti kamu yang tidak punya akhlakul karimah, sampai bisa menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya. Tidak harus dilengsarkan oleh manusia seperti kamu, Amin Rais. Sekarang kamu gagal untuk menjatuhkan Pak Jokowi, sekarang putranya Mas Gibran Rakabuming Raka. Kamu jelek-jelekan, kamu fitnah, kamu edan itu, gerakan kamu selalu memojokkan Mas Gibran. Ingat, Prof,
Sampean itu kalau memang manusia yang punya harga diri, punya rasa malu, mukanya bukan muka tembok, sudah malu kamu tuh. Dari mulai zaman Gus Dur almarhum, maka apa yang dikatakan almarhum Gus Dur? Bahwa Amin Rais adalah seorang profesor penipu pembohong. Dan Amin Rais nanti di suatu saat akan menjadi gelandangan politik. Sekarang apa yang dikatakan almarhum Gus Dur menjadi kenyataan. Apa salah Mas Gibran dengan sampean? Apa salahnya? Hah? Mas Gibran itu menjadi wapres itu atas dasar dipilih oleh 86% rakyat Indonesia yang sangat mencintai Mas Gibran. Karena apa? Karena Mas Gibran adalah keturunan Pak Jokowi. Kalau Mas Gibran anakmu nggak bakal dipilih, rakyat Indonesia nggak bakal mau milih Mas Gibran. Kamu mengatakan Mas Gibran anak tolol, Mas Gibran tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, Mas Gibran sek firsek, Mas Gibran adalah anak tolol. Kira-kira pantas enggak kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang Amin Rais seperti itu, seorang profesor? Kalau Amin Rais tukang nyangkul, orang tani, kuli bangunan, mungkin nggak ada dampaknya. Tapi sama seorang profesor, guru besar, kok bisa segitu gampangnya memfitnah orang? Dan samban itu kalau fitnah orang pasti membawa nama agama dan membawa nama rakyat. Ingat Pak Profesor, sampai sudah tua, sudah uzur, jangan sampai ajal panjenengan setelah dicabut sama malaikatul maut dengan keadaan suhul khotimah. Bertobatlah sebelum terlambat. Jangan tobatnya tobat Fir'aun. Fir'aun tobatnya setelah napas dari tenggorokan baru mau tobat, Allah menolaknya. Nah, sampai jangan seperti si Fir'aun. Na'udzubillah min dalik. Pak Amin, omongan Pak Amin itu terlalu sombong. Sampai mengarahkan Pak Prabowo untuk menggantikan Mas Gibran secepatnya kalau negara ini ingin aman dan damai dan tenang. Mas Gibran jadi wapres itu atas permintaan Pak Prabowo itu loh. Dan rakyat memilih Pak Prabowo karena ada Mas Gibran, ada Pak Jokowi yang masih dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Ngerti nggak sampean itu? Wong profesor ke otaknya kayak kebu sampean itu. Ingat, umur udah tua, mendekatkan diri sama Allah untuk itikaf, untuk beribadah, mohon ampunan, bukan malah semakin tua semakin memfitnah orang sana sini. Nggak baik, malu menyandang gelar seorang profesor kalau tidak bisa menjaga lidahnya dan mulutnya. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Ingat itu. Kalau sampai tuh orang yang punya malu, rasa malu, saya yakin dari zamannya Gus Dur sampai saat ini sampai malu. Malu dari siapa?
sama diri sendiri. Biarpun sampai tuh ngoceh sana sini mempengaruhi rakyat Indonesia, nggak ada yang percaya dengan ucapan jenengan, nggak ada yang percaya. Rakyat Indonesia sudah cerdas semua rakyat Indonesia itu. Nggak usah sampai provokasi, nggak usah jenengan ibaratnya menyebarkan fitnah sana sini, nggak ada yang percaya dengan omongan sampean itu. Karena apa? Rakyat Indonesia sudah tahu kalau Amin Rais adalah seorang sengkuni. Itu loh. Negara akan menjadi aman, tentram, loh jinawi kalau sudah tidak ada manusia-manusia seperti gerombolan sampean itu. Seharusnya sampean itu seorang profesor, merangkul, memberikan suasana yang dingin kepada rakyat Indonesia supaya mendukung pemerintahan yang sah yang disahkan oleh undang-undang dan dipilih oleh rakyat 86%. Jadi memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia, bukan malah memprovokasi, mengajak hal-hal tidak benar yang melawan hukum agama dan melawan hukum negara. Katanya dulu gelar doktoran panggilan dari Chaniago dari Amerika. Kok otaknya kayak otak odang sampai niku. Aku sebenarnya tidak mau ngomentari nyetik video panjang, tapi dengarkan lihat video panjang omongan dan ucapan dia aja timbul emosi itu loh. Tolong ingat, umur sampai sudah tua, ingat, jangan terlalu mengumbar nafsu atau mencaci maki orang. Mas Gibran anak muda tapi punya potensi yang luar biasa yang sangat diharapkan untuk masyarakat dan rakyat Indonesia pada umumnya. Itu aja. Mungkin kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa diadili karena wong edan. Nah, wong edan tidak bisa diadili. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, silakan sejenak teman-teman berpikir sebagai kaum muda ya, generasi penerus bangsa ini. Dengan adanya video yang saya setting ini, terlepas video ini asli apa tidak, apakah bisa untuk menjadi teladan? Apakah bisa untuk menjadi contoh bagi kita sesepuh yang seperti ini? Mudah-mudahan video ini nggak asli, tapi kalau asli ya itu bukan urusan saya, itu urusan beliau sendiri. Dan mohon maaf, amit-amit nyun sewu Mbah Amin, saya kaget gitu. Kami yang muda ini ingin mencontoh para sesepuh, para tetua atau orang tua yang sudah banyak makan garam tentang masalah kehidupan. Tapi kalau pribadi saya harus mencontoh pribadi yang seperti ini, aduh, saya nggak bisa ngomong. Lebih baik saya enggak deh. Untuk teman-teman silakan untuk berkomentar ya. Silakan lihat sendiri. Apakah ramalan atau apakah yang dikatakan oleh Romo Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur itu menjadi nyata. Jujur saya sendiri kok iya seperti ini, sedangkan kalau sepuh itu sabdone sing ngampuh,
kata-katanya itu pasti, sakti, setidaknya mendidik atau memberikan wejangan yang bagus untuk para generasi penerus. Tuwa tuhu maring kang kuwasa. Jadi setia kepada yang maha kuasa, memberikan contoh kepada yang muda, supaya kami ini para anak muda ini bisa mencontohnya. Tapi kalau begini, apa yang harus kami contoh? Gitu. Ya sekali lagi, amit-amit nyuwun sewu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya salah. Mudah-mudahan video ini nggak asli atau editan. Tapi kalau asli, mohon maaf. Ini bukan sebuah teladan, bukan sebuah contoh untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gibran, kamu harus segera mengundurkan diri. Titik. Amin Rais, gelandangan politik yang tiap hari ya hidupnya itu cuma memikirkan bagaimana supaya Gibran itu bisa dilengsarkan, bisa dimakjulkan. Amin nih meminta nih, Amin bilang, Gibran, kamu harus mengundurkan diri, titik. Ngeri ya Amin, gak ada komanya, pakai koma lah Pak Amin. Bilang Amin, nanti digantikan oleh tokoh yang lebih mampu dan masuk akal. Nanti MPR yang akan melakukan itu. Amin ini perasaan masih jadi ketua MPR, dia mungkin halusinasi ya kan, seolah-olah dia masih menjabat ketua MPR. Ya, dia bilang Amin. Jadi ini kalau misalnya Gibran yang memang nggak ada gunanya, ya itu segera undur diri. Insya Allah atmosfer politik kita ini pelan-pelan akan pulih dan bisa membantu Pak Prabowo memulai bekerja keras untuk mengatasi gunungan masalah ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain yang ditinggalkan oleh Mulyono dan puluhan masalah besar lainnya. Dibilang Amin. Jadi ayo Mas Mu, ya kan, ayo bergerak, kata Amin. Be sponsor, ya kan, kata Amin, be a gentleman, don't be crook. Habis Waalaikumsalam. Aduh, Min kapan kau tobatnya? Ya kan, kadang-kadang nengok kau nih ya kan, kasihan awak. Kadang-kadang nengok kau nih jijik awak. Tapi banyak jijik daripada kasihannya, karena tegil kali kau. Bisa lagi dinasihatin. Ya, yang ada di otak kau tuh cuma mau memakzulkan Gibran. Gibran, kamu harus mengundurkan diri, titik. Memangnya kau siapa, Min? Merintah-merintah orang untuk mengundurkan diri. Ya, Min, sadar diri apa, Min? Kau bukan siapa-siapa di negara Indonesia ini. Masa seenak kau aja mau nyuruh wakil presiden mundur? Habis itu nanti yang gantikan siapa? Yang gantikan Anies, si manis. Iya Min. Amin ini mungkin berharap ya kan, dia tuh masuk di kabinet Pak Prabowo. Ini kalau masuk di kabinet Pak Prabowo dia Min. Yakin lah. Karena kan dia ini cuman mau butuh apa namanya itu, butuh pekerjaan, butuh apa untuk dihormati orang, ada jabatan. Kasian kali lah Amin Rais di masa tuanya itu kan masih sibuk-sibuk memikirkan politik. Tapi kalau bagus nggak apa-apa, ya kan, memberikan contoh yang bagus nggak masalah. Ini memberi contoh tak bagus, provokator aja, menanamkan kebencian. Dikit-dikit Mulyono, ya, habis itu nyuruh wakil presiden mengundurkan diri, titik, in order ya Min, perintah ya. Macam kau lah yang punya Indonesia nih Min, suka-suka kau aja. Mau memerintahkan Gibran itu, kamu harus mengundurkan diri, titik. Oh alah. Habis itu bahwa insya Allah udah memakzulkan
wakil presiden pakai insya Allah lagi. Min, agama Islam itu dilarang memberontak, dilarang untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dipilih oleh rakyat. Jadi janganlah campur kebencian sama campur agama, kan lucu. Tadi mana Min belajar agamanya, nggak ngerti awak. Yang nggak enaknya kan disuruh Amin ini kan, jadi ayo mas move, harus bergerak, kata Amin. Jadi dibilang Amin ya, be a gentleman, don't be a crook. Dibilang Amin, tau gak kalian? Dibilang dia tuh kan, jadi pria yang apa namanya, gentle tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jadi pria yang terhormat, ya kan? Don't be a crook. Habis itu waalaikumsalam. Kalian tahu nggak crook itu apa? Bahasa Indonesianya bajingan. Dibilang Amin jangan jadi bajingan. Padahal sebenarnya Min, perkataan ini ya kan, itu yang pantas itu ditujukan untuk kau sendiri. Ya, kau yang harus mundur dari dunia politik, istirahatlah kau Min. Umur kau udah maghrib. Ya, be a gentleman. Istirahat. Kasih anak muda memimpin negeri ini. Kau di rumah aja berdoa, banyak-banyak doakan presiden dan wakil presiden itu amanah. Kayak gitu, ya. Be a gentleman, don't be a crook. For you Min, not for Gibran. Amin Rais, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Amin Rais. Tobatlah Pak. Ya. Apa yang mau Bapak kejar Pak? Cobalah Bapak bayangkan apa lagi yang mau kau kejar di dunia ini. Jadi ketua MPR kau udah, ya kan? Kau punya kehidupan kau senang, bukannya kau susah. Sementara orang ya rakyat kecil dan susah-susah itu tak ada lah macam kau gini. Ya. Membawa kebencian, apalagi udah tua-tua, udah maghrib. Menebar kebencian aja, habis itu memerintah pula itu macam dia yang punya Indonesia nih. Gibran, kamu harus mundur, titik, mengundurkan diri, titik, pakai titik ya, koma, men, jadi agak panjang sih di dalamnya. Ya, mudah-mudahan Amin Rais ini Allah kasih hidayah lah, ya kan, karena kita ini sesama musliman saling mendoakan kebaikan. Aku selalu mendoakan Amin Rais ini, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah menjadi orang yang baik sebelum Allah memanggilnya. Oke, Amin. Kalau bicara tuh Pak Amin ya, bicaralah yang santun ya, masa bicara orang bajingan. Dadah aja Amin Rais.